Nah, ini mudah-mudahan mumpung Ramadan Pak Bu, ini pesan dari Imam Nawawi sebetulnya ya. Kalau ada sunnah Nabi yang kelihatannya tidak bisa kita rutinkan, 22 ini kan susah untuk merutinkan tiap hari. Minimal pernah sekali saja. Baik, ini pekan ketiga kita akan ngaji ilmu fikih dan temanya seputar keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Biar tambah semangat, karena semakin berakhir Ramadan ini biasanya kita semakin kendor ya kan. Ya. Maka ini harus dimotivasi lagi ya, supaya semakin semangat ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan, Bapak Ibu. Biasanya itu Pak Bu, kalau tentang puasa itu ayat yang selalu disampaikan adalah surah Al-Baqarah 183 ya. Apa itu Bu, Pak? Iya, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kutiba ya kan? Kutiba lagi ya kan? Ya. Kutiba alaikumus ya dan seterusnya. Itu sudah sangat hafal kita insya Allah. Tapi ada juga Pak Bu di dalam Al-Quran itu tentang puasa ya, yaitu surah Al-Ahzab ayat 35. Panjang ayatnya, kita baca ya, mumpung ini Ramadan, mudah-mudahan dapat pahala yang besar dari Allah. Amin. Saya akan baca, nanti panjenengan mengikuti setelahnya. Kelihatan ya tulisannya ya? Atau nyimak di mushaf boleh ya. Surah Al-Ahzab 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم
maghfiratan wa ajran azima. Shadaqallahul azim. Nah, panjang ya. Alhamdulillah. Di situ disebutkan was-shaimin was-shaimat. Ya. Bu, bahasa Arabnya laki-laki berpuasa berarti apa? Shaimin. Nih, bapak-bapak ini kan banyak ya, laki-laki. Bahasa Arabnya shaimin. Itu banyak. Kalau satu orang laki-laki satu orang ya nunnya hilangin aja. Shaim. Ya, shaimun, ya kan? Shaimun, ya. Kalau perempuan banyak ibu-ibu, bahasa Arabnya apa, Bu? Shaimat, ya, pakai alif ta belakangnya. Itu kalau banyak. Kalau sendirian perempuan, Shaimah, ya. Iya bener. Shaimah, iya bener ya. Shaimah, ya. Berarti dia suka puasa itu ya, Shaimah ya. Masya Allah. Shaimah ya. Itu perempuan satu ya. Kalau banyak Shaimah ya. Nah, Pak Bu, ternyata ya orang yang puasa itu ada dua keutamaan. Yang pertama itu a'addallahu lahum maghfirah. Ini dihafalkan Pak Bu. Bisa Anda jadikan materi buat kultum atau buat buka buber, ceramah kultum buber atau ceramah kultum raweh ya. Ini sampaikan ya. Barangkali dadakan disuruh ceramah ya. Ini sampaikan ayat ini udah luar biasa ya. Hafalkan ayatnya. Pertama, Allah akan berikan maghfirah. Nah, catat nih, nomor satu apa? Maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan dosa, ya Allah. Yang puasa ini Pak Bu, panjenengan yang sedang berpuasa, maka insya Allah seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya dosa enggak, Bu? Oh, Pak, punya sedikit apa banyak? Banyak apa banyak banget? Dari sejak balik sampai sekarang tabungan dosa mungkin lebih banyak mungkin ya daripada pahala, ya Allah. Nah, mudah-mudahan Pak Bu, kita harus optimis ya, semangat. Insya Allah dengan puasa dosa-dosa yang dulu-dulu itu sudah hilang. Amin. Apalagi Nabi kan pernah bersabda itu. Nah, ini ayat Quran, ini ada sabda Nabi, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang puasa Ramadan karena dia iman kepada Allah, percaya adanya Allah, terus dia mengharap pahala dari Allah. Ihtisaban itu mengharap apa? Pahala. Maka ghufira, diampuni seluruh ma taqaddama min dambihi, seluruh dosa-dosanya yang telah kuat sekali nih dalilnya bahwa orang puasa diampuni dosa-dosanya. Al-Quran begitu mengatakan, hadis Nabi juga sama. Alhamdulillah ya. Insya Allah bersih Bu ya Pak ya. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, wa ajron azima. Apa itu ajron? Ajr, pahala, balasan. Azima yang sangat besar. Azima itu kabiro. Ini Pak Bu, kalau saya baca di kitab Tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu kan imam besar dalam madhab Syafi'i Pak. Beliau ahli tafsir madhabnya Syafi'i. Meskipun punya guru ulama madhab Hambali. Muridnya Imam Ibnu Taimiyah beliau itu. Tapi beliau secara fikih bermadhab Syafi'i. Bahkan secara akidah Pak Bu, Imam Ibnu Katsir itu Asy'ari. Ya, secara akidah beliau Asy'ari. Kapan-kapan kalau ngaji tauhid kita bahas bukti-bukti bahwa beliau termasuk madhab Asy'ari. Kata beliau Pak Bu di dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim, atau kita nyebutnya Tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan yang dimaksud ajrun azimah itu adalah wa huwa al-jannah. Apa Bu? Wa huwa al-jannah, surga. Jadi orang yang puasa itu selain dosa-dosanya diampuni, dia juga nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir ini semua keluarga kita yang puasa besok di akhirat semoga dikumpulkan lagi
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Ya. Kalau baca terjemahnya kan pahala besar gitu kan ya. Ternyata tafsirnya, maknanya itu adalah surga ya Allah. Enak ya Pak Bu ya, orang puasa ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, ngomong-ngomong tentang surga ini, kalau dalam hadis, kalau tadi kan hadis Bukhari Muslim tentang ampunan dosa ada ya, man shoma ramadhana. Dalam hadis tentang surga ini juga ada Bapak Ibu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man amana billah, ikuti saya, man amana billah wa bi rasulih wa aqamas shalah wa shoma ramadhan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al jannah. Nah, kata Nabi Pak Bu Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang percaya adanya Allah, wa bi rasulihi, dan dia percaya dengan Rasulullah, berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa aqamas shalah, dan dia mengerjakan sholat 5 waktu, sholat fardu. Nah, kita termasuk nggak ini? Insya Allah termasuk. Wa shoma Ramadan, dan dia juga puasa Ramadan. Kata Nabi, karena haqqan 'alallah, itu terjemahnya Allah pasti. Nah gitu Pak, cara terjemahnya. Karena haqqan 'alallah, Allah itu pasti an yudkhilahu al jannah, akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya Allah, ini Nabi sendiri Pak Bu yang mengatakan ya, siapa yang puasa Ramadan maka insya Allah dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Surga itu di mana Bu? Di sana itu di mana? Di sana ya. Sudah ada atau belum Pak Bu surga itu? Atau adanya nanti pas kiamat mati semua baru dimunculkan? Sudah ada ya, sudah ada. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini surga bahkan neraka itu sudah diciptakan Pak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, surga itu Pak, kalau saya baca di kitabnya Imam Al-Bajuri ya, kitab Tauhid, Tuhfatul Murid, Syarah Jauharatul Tauhid, kebanyakan ulama mengatakan surga itu di langit Pak. Ya, karena ada satu hadis menyebutkan atap surga Firdaus, atapnya, tahu atap ya? Ini atapnya itu. Atapnya surga Firdaus itu aras. Ya. Aras itu kan paling atas, di atas langit ke-7, di atasnya lagi. Maka berdasarkan hadis itu kebanyakan ulama mengatakan surga itu letaknya memang di sana, di atas langit ke-7 lah. Ya. Makanya nanti ketika kita di padang mahsyar itu terus melewati apa? As-sirat ya. Namanya apa Bu? As-sirat, yang jembatan yang sangat ya Allah luar biasa itu ya. Itu ke atas itu. Ya, menuju ke arah atas kata para ulama begitu. Karena surga itu letaknya di atas. Wallahu a'lam. Pokoknya yang penting surga itu sudah ada ya. Nah, ngomong-ngomong kalau tentang surga ini ada kisah menarik Pak Bu tentang 2 orang yang sama-sama masuk surga. Ini kemarin sudah saya sampaikan pas kultum tarawih kemarin ya. Tapi kan nggak semuanya hadir ya. Coba itu kebaca nggak Arabnya, teks hadisnya? Kebaca nggak? Coba bacain Pak. Kebaca itu maksudnya kelihatan ya. Kelihatan sih kelihatan, tapi kebaca atau enggak ada harokatnya itu ya, belum saya harokati. Hadisnya panjang itu ya, tentang 2 orang kafir yang sama-sama masuk Islam, terus dia itu sama-sama masuk surga. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Ceritanya sudah saya sampaikan kemarin. Gimana Bu? Iya betul. Jadi kisahnya begini. Ini yang mengatakan atau yang cerita kisah ini namanya Tolhah bin Ubaidillah. Sahabatnya namanya siapa? Tolhah bin Ubaidillah. Dihafalkan? Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma. Kata beliau, dulu itu ada 2 laki-laki
orang kafir nih dua-duanya nih, orang Yahudi waktu itu ya, orang kafir. Tapi kemudian masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, kata Tolha, ini dua orang ini punya tipe yang berbeda, ya kan? Yang satu orangnya rajin ibadah, sangat rajin sekali ibadahnya, tapi sayang umurnya itu tidak panjang. Tolong kisah ini dihafalkan ya Pak Bu ya, dihafalkan, bisa Anda ceritakan lagi nanti ke anak cucunya di rumah ya. Jadi yang pertama, orangnya rajin ibadah, pokoknya semua ibadah yang wajib yang sudah dia lakukan, tapi sayang umurnya tidak panjang. Baru beberapa hari ikut perang ya, baru masuk Islam terus ikut perang bersama Rasulullah, beliau wafat dalam peperangan, mati syahid ya. Orangnya rajin ibadah, mati syahid pula ya, tapi umurnya tidak panjang. Ingat-ingat ya cerita ini ya, biar nanti bisa cerita lagi ya, di rumah. Yang satu lagi Pak Bu, temennya yang tadi masuk Islam bareng. Nah kalau ini tipe orangnya tidak terlalu rajin, ibadahnya ya biasa-biasa saja, seperti kita lah ya, biasa-biasa saja. Yang wajib ya dilakukan, alhamdulillah. Tapi yang sunnah-sunnah ini kadang iya, kadang tidak. Kita ini kan kadang tahajud, kadang duha, kadang mirip lah kayak kita. Tapi Pak Bu, ini yang kedua kata Tolha, orangnya ini umurnya lebih panjang dibandingkan temannya. Lebih panjang. Disebutkan di hadis ini, hadisnya sahih ya, riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, umurnya 1 tahun, kurang lebih 1 tahun lebih, terus dia meninggal juga pada akhirnya. Mungkin sakit ya, meninggal sakit ya. Sakit dulu baru meninggal ya. Nah, kemudian kan dua-duanya sudah meninggal nih Pak Bu ya, sudah meninggal ya. Tolha ini suatu malam beliau mimpi. Di dalam mimpinya melihat dua orang tadi yang sudah meninggal itu berada di depan pintu surga gitu. Nah, Anda baca sendiri nanti hadisnya ya. Di depan pintu surga. Belum masuk surga belum. Tiba-tiba itu, nah dalam hadis itu datang itu malaikat dari dalam surga. Nah, mungkin ini malaikat Ridwan ya. Ternyata Bapak Ibu, malaikat ini mempersilahkan, awas, orang yang ibadahnya tidak terlalu rajin tadi itu ya, yang nomor 2 berarti ya, yang tidak terlalu rajin disuruh masuk surganya lebih duluan. Kamu masuk surga duluan. Temennya yang tadi rajin ibadah, bahkan mati syahid, malah masuk surganya belakangan. Nah ini kan cocok ya buat kita ya Bu ya, cocok sekali nih. Iya, ya Allah, ternyata ibadah yang biasa-biasa saja bisa kok masuk surga duluan gitu. Jadi kok bisa, kata si Tolhanya dalam mimpinya itu ya. Dia bilang kok bisa ya? Harusnya kan yang masuk surga duluan siapa harusnya? Yang ibadahnya rajin, terus mati syahid. Lah ini kok malah yang biasa-biasa saja malah masuk surga duluan. Penasaran Tolha, dia ini terus kebangun ya. Keesokan harinya nanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi begini ya Rasul, begini tentang dua orang yang dulu itu loh. Nah, Nabi lalu nanya begini Pak Bu, Tolha, kamu masih ingat nggak dua orang itu yang rajin ibadah itu umurnya panjang nggak? Pendek kata Tolha ya, tidak lama dia baru beberapa hari masuk Islam, ikut berperang bersama Anda, wafat dalam peperangan. Pendek ya Rasulullah umurnya. Nah kalau yang satu lagi yang ibadahnya tidak terlalu rajin, nah kalau itu umurnya lebih panjang, 1 tahun lah kurang lebih ya Rasulullah. Kalau begitu siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan dari dua orang itu? Jadi nanyanya begitu Pak Rasulullah. Ya jelas kata Tolha, yang ini yang hidup 1 tahun lebih ini pernah ketemu satu kali Ramadan. Sementara yang mati syahid, ibadahnya rajin, 1 kali aja belum pernah dia ketemu Ramadan. Ya Allah. Jadi gara-gara itu Pak Bu, dia masuk surga lebih duluan. Padahal cuma 1 kali Ramadan. Kita berapa kali? Ya Allah, ya Allah. Bahagia ya Bu ya. Ya Allah, insya Allah optimis kita ya. Optimis nanti di akhirat, insya Allah masuk surga kloter pertama. Amin. Bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.
Berarti ini bapak-bapak, ibu-ibu sudah dengar cerita ini 2 kali paling enggak ya. Nah, yang kemarin terawih di sini bersama saya, berarti dengan sekarang 2 kali. Nah, tiba saatnya tes, saya tes, suruh maju, saya suruh cerita. Ayo, saya suruh maju, cerita kisah ini bisa? Bisa ya? Iya harus bisa Pak, ini luar biasa di sini ya. Nanti sampaikan lagi kepada keluarganya masing-masing, insya Allah ya. Hadisnya itu ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Lanjut, masih kuat? Ini nggak bisa minum soalnya ya, nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Berikutnya keutamaan qiyam Ramadan, mendirikan bulan Ramadan. Jadi ada hadis yang hampir mirip Pak. Satu man soma Ramadana. Nah kalau ini man qoma Ramadana. Beda hadis ya, beda. Coba ikuti saya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ulangi. Ayo, ulangi. Apa? Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Terus kasihan saya. Nah, tampilin lagi dah. Nah, dihafalkan Pak ya. Hampir mirip dengan yang tadi, yang awal kan soma ya, man soma Ramadana. Kalau ini man qoma Ramadana. Jadi Pak Bu, ini hadis luar biasa kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya siapa yang mendirikan bulan Ramadan karena dia beriman ya, percaya Allah itu ada. Allah ada nggak Pak Bu? Ada. Allah wujud ya, sifat wujud. Allah maha ada. Dan dia berharap ridho Allah, berharap pahala. Ingat, ridho itu maknanya Allah memberikan pahala. Allah meridhoi kita, Allah merahmati kita. Itu kata para ulama, maksudnya memberikan pahala. Siapa yang mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya tadi, qoma Ramadan atau qiyam Ramadan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan di sini? Apa? Ya, betul. Ya, apa lagi? Pokoknya ibadah ya, intinya ibadah. Tapi kalau di kitab Fathul Bari, siapa pengarangnya? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menukil, awalnya itu nukil pendapat Imam Nawawi. Kalau kata Imam Nawawi, Pak Bu, dicatat gak ya? Kata Imam Nawawi, qoma Ramadan ini sholat taraweh. Menurut Imam Nawawi, sholat taraweh. Berarti apa terjemahnya? Barang siapa yang sholat taraweh karena beriman kepada Allah dan mengharap ridho Allah, maka seluruh dosa-dosanya diampuni. Tuh, sholat taraweh. Kata Imam An-Nawawi, dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke. Jadi cuma taraweh tok itu udah lumayan kita ya. Tiap malam ya Pak Bu ya. Alhamdulillah. Ya, tarawehan setiap malam. Insya Allah dapat nih keutamaan hadis ini. Amin. Ya. Tapi kalau kata Imam Ibnu Hajar, yang menukil Imam Nawawi tadi, Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak harus taraweh. Pokoknya ibadah apa saja yang Anda lakukan itu dalam rangka qiyam Ramadan juga. Maka saya itu membuatkan daftar setidaknya untuk ibadah Ramadan itu ini paling enggak 9 ini Pak, menurut saya. Tinggal nanti ditambahin sendiri, selain 9 apa misalnya. Pokoknya seluruh ibadah lah ya. Kalau yang wajib-wajib sudah pasti kan. Yang wajib apa kalau Ramadan? Puasa. Alhamdulillah pasti dijaga. Selain puasa apa yang wajib? Sholat 5 waktu, itu ibadah juga kan. Pasti kita jaga ya kan. Apalagi yang wajib?
Selain puasa Ramadan sama sholat 5 waktu. 2 tok ya. Iya, berarti sisanya kan sunnah. Nah, tinggal kita jaga yang sunnah-sunnah ini loh Pak Bu, selama Ramadan ini. Mudah, iya kan? Kalau yang wajib-wajib bisa kan kita alhamdulillah ya. Tinggal menjaga yang sunnah-sunnah ini dalam rangka qiyam Ramadan supaya seluruh dosanya nanti diampuni oleh Allah. Amin. Ya. Coba 9 ini dihafalkan. Apa ini? 1. Menghadiri majelis ilmu. 2. Mengerjakan sholat witir. Ya. 3. Mengerjakan sholat sunnah rawatib. Rawatib itu qobliyah dan ba'diyah. 4. Mengerjakan sholat terawih. Kenapa ini urutannya witir, rawatib, terawih? Karena di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i Pak Bu, itu level paling tinggi itu sholat witir. Pahalanya paling besar, paling afdol. Ya. Nomor 2 rawatib, qobliyah ba'diyah. Nomor 3 baru terawih. Makanya kalau ada yang bertanya, terawih sama sholat ba'diyah isya itu lebih afdal mana Pak Ustadz pahalanya? Lebih besar mana? Ba'diyah isya. Iya, karena ba'diyah itu termasuk rawatib. Nah, ada orang habis sholat isya itu enggak mau sholat ba'diyah dia. Nah, capek, nanti aja terawih kan, gitu kan. Nah, ini kurang bagus ya. Padahal lebih besar pahala yang ba'diyah isya. Dia urutannya sebelum terawih, qobliyah ba'diyah ini ya. Nomor 4 baru duha ya, secara urutan sholat sunnah ya, duha, baru tahajud dan lain-lain. Nomor 7 sodakoh ya, memperbanyak sodakoh itu juga qiyam Ramadan ya, dalam rangka apa? Mendirikan bulan Ramadan. Nomor 8 membaca Al-Quran. Sudah khatam belum Pak Bu? Ayo, harusnya sudah lah. Ya minimal ya 1 bulan itu kalau bisa 2 kali lah. Ya kalau enggak bisa 1 kali ya. Minimal 1 kali. Nggak bisa juga, ya wis yang penting baca Al-Quran. Ya. Lumayan Bu ya, lumayan. Kalau ibu-ibu mah mungkin ini ya, karena kepotong hari haid ya, mungkin nggak bisa khatam, mungkin ya wallahu alam. Tapi mudah-mudahan bisa Bu ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak gimana Bapak-bapak? Sudah khatam? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Nggak apa-apa ya. Yang penting berusaha terus baca Quran. Nomor 9, memperbanyak zikir dan doa kepada Allah SWT. Bagi saya, selain yang wajib-wajib Pak Bu, yang puasa Ramadan sama sholat 5 waktu, tinggal ini aja nih yang kita jaga. Pokoknya insya Allah Ramadannya ini penuh dengan pahala insya Allah ya. Kita rutinkan nih yang 9 ini. Siap ya? Insya Allah. Ini udah mulai masuk ke pertengahan Ramadan. Kalau paling belakang lagi malah tambah ini lagi biasa, kendor lagi biasanya kan ya, insya Allah kan, mudah-mudahan dengan kita bahas seperti ini semakin nambah semangat lagi ibadahnya, amin. Saya ingin mendetailkan sedikit tentang sholat sunnah ini. Saya bahas dulu tentang witir, taraweh, duha, sama tahajud ya. Nanti rawatibnya setelah ini ya, diakhirkan karena rawatib agak panjang. Untuk witir Bapak Ibu, ketentuannya minimal kan 1 rakaat ya toh? Maksimal, ingat mazhab Syafi'i mentok witir itu 11, tidak boleh 13, tidak sah kalau sampai 13 gitu. Mazhab Syafi'i mengatakan begitu ya, maksimal berapa? 11 rakaat ya. Jadi pilihannya itu yang penting ganjil Bu. 1 boleh nggak 1 rakaat? Boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11, boleh. Pokoknya yang penting ganjil. Pertanyaannya, kenapa seluruh masjid musola di dunia ini milih 3? Kenapa Bu? Ringan. Lah 1 ringan kok Bu, 1 malah ringan banget. Kenapa milih 3? Itu sudah ada jawabannya di situ. Karena 3 itu adnal kamal. Rupanya itu alasannya. Apa itu adnal kamal? Milih sedikit, kita kan senang yang sedikit-sedikit kan ya? Iya. Tapi sedikitnya itu sempurna, yaitu 3. Kalau 1 sedikit belum sempurna, 1 itu kata Imam Nawawi dan yang lainnya. Itulah rahasianya Pak Bu. Seluruh masjid di dunia ini nggak ada itu yang witirnya 1 atau witirnya 5. Pasti rata-rata milihnya 3 itu ya. Kecuali kalau dia sholat sendirian ya, mungkin dia bisa nambah sampai 11 ya, sampai 5 atau 7 misalnya.
Tapi kalau berjamaah, DKM-nya kayak sepakat pasti 3. Nah, kenapa? Ini jawabannya itu. Karena milih adnal kamal. Adna itu kan rendah, rokat rendah, tapi kamal itu kamil, sempurna gitu. Jadi ingat-ingat ya. Kenapa 3 rakaat? Karena 3 itu adnal kamal. Ikuti saya. Adnal kamal. Adnal kamal. Ya, untuk witir adnal kamalnya berapa? 3. Sip, mantap. Berikutnya terawih. Minimal berapa terawih, Bu? Minimal 2 rakaat. Loh, boleh Pak Ustadz cuma 2 rakaat terus balik itu pulang? Ya boleh, silahkan kalau mau. Ya, tapi rugi kan? Mosok terawih cuma 2 rakaat. Tapi boleh Pak, Bu. Di kitab Madzhab Syafi'i itu disebutkan aqalluhu atau aqalluha rakaataini, ar-rakaatani. Paling sedikit 2 rakaat ya. Ya, tapi kalau mau sempurna ya lebihkan dari itu ya. Maksimal berapa? Kalau Imam As-Suyuti Pak, Bu, beliau ini kan ulama yang mengarang tafsir Jalalain itu ya. Imam As-Suyuti madzhab Syafi'i tidak ada batasannya. Tarawih itu orang-orang batasan, tidak ada batasannya. Tapi kenapa kok ada yang 8, ada yang 20? Itu angka afdol. Karena mengikuti dalil. Paham? Aslinya mah tidak ada batasan. Makanya dulu ada yang sampai berapa? 36 tuh, madzhab Maliki itu. Imam Malik itu sampai 36 rakaat. Karena memang aslinya tidak ada batasan. Dia itu kayak qiyamul lail gitu loh. Tarawih itu qiyamul lail, mendirikan malam Ramadan. Cuma patokan kita kan dalil. Kalau para sahabat dulu 20 di masa Umar itu radhiyallahu anhu. Seluruh sahabat tuh sepakat 20. Makanya kita pakai yang 20. Kalau yang 8 itu juga ada sebagian ulama yang berfatwa 8, misalnya seperti siapa? Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin dan yang lainnya itu fatwanya 8 ya toh. Nah, ini jamaah senangnya yang 8 apa yang 20? Yang 8. Ya, lebih cepat. Sama aja kayaknya ya. Sama, 8 sama 20 sama-sama jam 9 kayaknya. Ya kan? Setengah 9, jam 9 selesai kan? Iya. Ya, kalau sama-sama selesai jam segitu ya mending yang 20. Tapi yang 20 jangan ngebut banget ya. Jangan seperti Rossi. Ya biasa aja, standar lah. Ya lah kumut lah sampai Anas gitu ya. Lah kumut takasur sampai Anas itu kan sudah menjadi kebiasaan kita standar ya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama juga ya. Alhamdulillah. Baik, itu tarawih. Kalau duha minimal berapa Bu duha Bu? 2, maksimal berapa? Nah, ini ingat-ingat ya. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Tuh, sudah ada tuh. Kalau Imam Nawawi sama Imam Ar-Ramli, beliau mengatakan maksimal 8. Duha itu kalau dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi itu selalu 8 Pak kalau sholat duha. Ya, itu ceritanya istri beliau lah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Makanya madzhab Syafi'i yang resmi ini, kalau jenengan menyampaikan pendapat resmi madzhab Syafi'i, muktamad ya. Pendapat apa? Muktamad resmi, Anda jawab 8. Tapi ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan 12. Madzhab Syafi'i juga. Namanya Imam Ar-Rafi'i dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kenapa kok 12? Gara-gara ada hadis dhaif riwayat Imam Al-Baihaqi, siapa yang sholat 12 rakaat duha, Allah bangunkan satu rumah di surga, istana di surga satu, yang sholat 12 rakaat. Ya. Hadisnya dhaif ya. Tapi diamalkan oleh Imam Rafi'i dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Fadhailul amal kan bisa saja kan. Oke. Nah, kalau witir tadi adnal kamalnya berapa kalau witir? 3. Untuk duha Pak Bu, kalau Anda malas banyak-banyak, pilih adnal kamalnya, yaitu 4. Saya sudah sering menyampaikan dulu di sini ya. Kalau sholat duha jangan hanya 2 nggih, tambah lagi 2 biar 4. Ya, insya Allah nanti rezekinya ditambah itu Pak. Ya, salah satu melancarkan rezeki, dimudahkan urusannya, pekerjaannya, itu yang rajin sholat duhanya 4 rakaat. Benar, ada hadis qudsi itu yang menyebutkannya. Allah akan cukupi kebutuhannya
di hari itu juga. Amin. Ya, rutin ya, Bu ya, Pak ya. Nah, kalau Ramadan dilebihkanlah sampai 8 lah ya. Ya, ini bapak-bapaknya rajin insya Allah. Tiap hari 8 ya Pak ya. 12 juga boleh, silakan ya, silakan. Dan satu lagi tahajud. Kalau tahajud tuh kayak taraweh, minimal 2 rakaat, maksimal tidak ada batasannya. Tapi Pak Ustadz, di Baitur Rahim, Qiyamul Lail, malam ganjil 8, ya kan? Tahajud, salat tahajud bersama 8. Yaitu karena DKM-nya saja pengen 8. Ya, enggak apa-apa, boleh. Anda nambah lagi boleh enggak? Boleh nambah sendiri. Kalau jamaah kan biasanya 8 toh? Ya kan? Yang mulai tahajud di sini berapa biasanya? 8 berjamaah. Dulu kalau dulu kita pernah ya. Ya, 8. Karena umumnya orang rata-rata milih 8. Tapi boleh nggak tahajud sampai 10, sampai 20, 30? Boleh. Imam Ahmad aja sampai 300 rakaat. Makanya tidak ada batasannya. Jelas sampai sini? Nah, di foto ini, ceklik buat di share di grup ya, untuk tambahan wawasan. Satu lagi ya. Setelah ini kita tanya jawab. Sekarang sholat apa? Tadi witir, tarawih, duha, tahajud, rawatib sekarang. Nah, rawatib ini dulu sudah kita bahas. Sehari semalam berapa Bu, Pak? 22 rakaat. Kata siapa Pak Ustadz 22? Kata Madzhab Syafi'i, yaitu Syekh Nawawi mengatakan dalam kitab Nihayatuz Zain. Apa kitabnya? Nihayatu Az-Zain. Karya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan wa jumlatur rawatibi thintani wa isruna rakaatan. Gitu, kira-kira begitu dalam kitabnya itu wa jumlatur rawatibi, dan jumlah rakaat rawatib thintani 2 wa isrun dan 20 rakaatan, berarti 22 gitu. Ya, seperti ini. Di foto aja lah, langsung aja cekrek biar cepet ya. Ya, sat-set. Nah, kenapa itu ada merah, ada hitam, Pak? Kenapa ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam? Lihat aja itu, bedanya apa? Yang merah itu sunnah muakkadah, kalau yang hitam itu ghairu muakkadah. Apa bedanya? Kalau muakkadah lebih utama, lebih tinggi, rakaat yang selalu dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah hilang Pak 10 itu. 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Pokoknya yang merah-merah itu Nabi nggak pernah ninggalin. Makanya namanya muakkadah, sangat kuat dijaga. Kalau sisanya, nah namanya ghairu muakkadah. Apa definisinya? Ya kebalikannya, sholat sunnah yang tidak terlalu tidak terlalu dirutinkan. Malam yuwadzib alaiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah yang tidak dirutinkan. Berarti Nabi itu kadang-kadang melakukannya, kadang-kadang enggak. Contohnya apa? 2 rakaat qobliyah zuhur tambahan. Berarti 2 rakaat pertama itu tinggi itu levelnya. Belum qomat, nambah lagi 2. Nah itu levelnya di bawahnya lagi. Nah itu kadang Nabi melakukan, kadang enggak. Paham ya? Qobliyah asar. Berapa qobliyah asar? 4. 2 rakaat itu. Tuh qobliyah asar. 4-4-nya itu ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah. Tidak ada yang muakkadah itu ya. Tapi meskipun ghairu muakkadah, kalau bisa tetap kita jaga ya. Nah, kalau qobliyah maghrib ghairu muakkadah. Yang muakkadah itu ba'diyahnya. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan mumpung Ramadan Pak Bu. Ini pesan dari Imam Nawawi sebetulnya ya. Kalau ada sunnah Nabi yang kelihatannya tidak bisa kita rutinkan, 22 ini kan susah untuk merutinkan tiap hari. Minimal pernah sekali saja. Ya. Bisa. Siapa yang selama Ramadan ini dari hari pertama sampai hari sekarang, udah 15 hari Ramadan, yang full 22 rakaat, pernah Ramadan ini, enggak apa-apa. Kita bukan riak, bukan apa,
Pokoknya saya pengen tahu ada nggak yang 22? Angkat tangan Pak. Oh belum pernah. Yang sudah pernah 22. Belum. Ini kayaknya tawaduk ini. Tawaduk. Saya sebelumnya sudah kok tapi nggak mau wes. Saya nggak mau riak nih. Ya sudah nggak apa-apa. Saya anggap sudah pernah ya. Kalau bisa Pak Bu, ya tolong pernah sekali saja. Ya, Nabi dulu pernah itu 22 orang. Wah, saya pengen kayak Rasulullah. Harus begitu, harus berusaha Bu ya. Bisa Bu ya? Insya Allah. Coba mulai nanti siang. Nanti siang qobliyah duhur sampai 4, ba'diyah duhur sampai 4. Terus nanti asar qobliyah asar sampai 4 ya. Kalau ba'diyah nggak ada ya, ba'diyah asar nggak ada. Terus nanti qobliyah maghrib 2. Ya habis buka puasa itu qobliyahan dulu ya. Terus itu habis maghrib 2. Qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, qobliyah subuh 2. Gampang insya Allah bisa. Bisa. Insya Allah bisa. Amin ya robbal alamin. Dah, difoto sudah, skrik. Nah, terakhir. Ya udah, itu aja lah. Cukup. Yang penting dirutinkan selama kita bulan Ramadan ya. Ya syukur-syukur sampai nanti setelah Ramadan masih bisa witiran ya, lanjut rawatib, lanjut duha, lanjut tahajud. Tarawih udah nggak ada ya kalau di bulan lain. Wallahu a'lam bishawab.